Ini adalah kisah tentang keberanian. Ini adalah kisah tentang 3 bersaudara yang menolak tunduk kepada penjajah. Nama mereka adalah Arya Wangsakara, Arya Santika, dan Arya Yudanegara. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pangeran dari kerajaan Sumedang Larang yang agung di Jawa Barat. Mereka hidup di masa perubahan dan kekacauan besar. Perusahaan dagang Belanda yang perkasa, VOC, sedang memperluas kekuasaannya di seluruh Nusantara. Kehadiran VOC membawa konflik dan perpecahan, tidak hanya dari luar, tetapi juga dalam dinding kerajaan itu sendiri. Udara di istana menjadi berat dengan ketegangan dan pilihan-pilihan sulit. Kerajaan Sumedang larang menghadapi tekanan besar. VOC ingin mengendalikan segalanya, terutama jalur perdagangan yang kaya dan sumber daya yang berharga. Beberapa orang di dalam istana kerajaan percaya bahwa bekerja sama dengan Belanda adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Gagasan kolaborasi ini adalah pil pahit yang sulit ditelan bagi banyak orang. Bagi ketiga bersaudara Arya, itu sama sekali tidak mungkin. Mereka melihat VOC bukan sebagai mitra, tetapi sebagai ancaman terhadap kedaulatan, budaya, dan keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa bekerja sama dengan penjajah adalah pengkhianatan terhadap leluhur mereka dan masa depan rakyat mereka. Hati mereka membara dengan keinginan untuk kemerdekaan sejati. Ketidaksepakatan mendasar ini menciptakan keretakan yang dalam di dalam keluarga kerajaan. Pilihannya sangat jelas, tetap tinggal dan tunduk pada kekuatan asing, atau pergi dan menciptakan takdir baru dengan cara mereka sendiri. Ketiga bersaudara memilih yang terakhir. Itu adalah keputusan yang menyakitkan, jalan yang penuh ketidakpastian. Mereka harus meninggalkan rumah, gelar dan kenyamanan hidup kerajaan mereka. Perjalanan mereka bukan hanya perjalanan fisik, itu adalah hijrah, migrasi yang didorong oleh prinsip dan keyakinan. Mereka meninggalkan Sumedang bukan dalam kekalahan, tetapi dengan kepala tegak, membawa kehormatan garis keturunan mereka dan tekad yang kuat. Perjalanan mereka adalah bukti semangat mereka yang tak tergoyahkan. Mereka tidak hanya melarikan diri, mereka mencari tempat di mana mereka bisa hidup bebas, diatur oleh hukum dan tradisi mereka sendiri. Mereka menolak membiarkan kisah mereka menjadi kisah penyerahan diri. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menulis babak baru yang ditentukan oleh perlawanan dan penentuan nasib sendiri. Mereka mengemasi apa yang mereka bisa, mengucapkan selamat tinggal, dan membelakangi kerajaan yang perlahan-lahan kehilangan jiwanya karena pengaruh asing. Turjus Urayoth, or Sultan Banten, membentang-bentang yang berdoa menantang VOC yang semakin mendekat. Perjalanan dari dataran tinggi Sumedang ke dataran pesisir Banten sangat panjang dan sulit. Para bersaudara dan pengikut setia mereka melakukan perjalanan melalui hutan lebat dan melintasi sungai-sungai lebar, menghadapi bahaya di setiap belokan. Namun, semangat mereka tidak patah. Tujuan bersama mereka memberi mereka kekuatan. Mereka didorong oleh harapan menemukan sekutu dalam perjuangan mereka melawan VOC. Ketika mereka akhirnya tiba di istana Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, mereka disambut bukan sebagai pengungsi, tetapi sebagai bangsawan terhormat yang memiliki musuh yang sama. Sultan mendengarkan dengan seksama kisah pembangkangan dan prinsip mereka. Sultan Ageng Tirtayasa adalah penguasa yang bijaksana dan perkasa. Dia mengakui integritas dan kekuatan ketiga bersaudara Arya. Dia melihat pada diri mereka sekutu berharga yang dapat membantunya melindungi kerajaannya sendiri dari ancaman VOC yang selalu ada. Banten dan VOC terkunci dalam persaingan sengit, dengan daerah perbatasan di sepanjang sungai Cisadan menjadi titik konflik yang sering terjadi. Sultan membutuhkan pemimpin yang kuat dan dapat dipercaya untuk menjaga perbatasan penting ini. Dia melihat bahwa Arya Wangsakara dan saudara-saudaranya adalah orang yang tepat untuk tugas penting ini. Dia melihat tekad mereka dan tahu mereka tidak akan goyah dalam tugas mereka. Sultan secara resmi memberi mereka mandat, kepercayaan yang sakral. Dia menugaskan mereka untuk menjaga tanah di sebelah barat sungai Cisadan, sebuah daerah yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap serangan VOC dari Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Ini lebih dari sekadar sebidang tanah. Ini adalah garis depan dalam perjuangan untuk kedaulatan Banten. Sultan menganugerahkan kepada mereka wewenang untuk mendirikan pemukiman dan memerintah rakyat di sana. Bagi ketiga bersaudara, ini adalah kesempatan yang mereka cari, kesempatan untuk membangun komunitas baru berdasarkan cita-cita mereka sendiri, jauh dari kompromi yang telah menghancurkan rumah lama mereka.
Dengan tujuan baru ini, para bersaudara menerima tanggung jawab dengan kehormatan besar. Mereka bukan lagi pangeran pengembara. Mereka sekarang adalah penjaga yang ditunjuk dari wilayah vital. Misi mereka jelas membangun benteng, bukan hanya dari kayu dan batu, tetapi dari orang-orang yang bersatu oleh iman dan keinginan bersama untuk kebebasan. Mereka harus mengubah tanah liar dan tak terjamah ini menjadi komunitas yang makmur dan mandiri, yang dapat berdiri teguh melawan ancaman apapun. Tepi Sungai Cisadane akan menjadi panggung untuk babak besar mereka berikutnya, tempat di mana warisan mereka akan ditempa dalam api perjuangan dan ketekunan. Sesampainya di rumah baru mereka di sepanjang Cisadane, ketiga Arya tidak menyia-nyiakan waktu. Tugas pertama mereka adalah membangun fondasi bagi masyarakat baru mereka. Fondasi ini tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan sosial. Mereka segera memulai pembangunan masjid yang menjadi jantung komunitas. Masjid lebih dari sekadar tempat syalat. Itu adalah simbol persatuan mereka dan iman mereka yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Itu adalah deklarasi bahwa pemukiman baru mereka akan dipandu oleh prinsip-prinsip Islam, sumber kekuatan dan bimbingan moral bagi semua yang tinggal di sana. Azan yang bergema di seberang sungai adalah pengingat harian akan tujuan mereka. Di samping masjid, mereka mendirikan balai musyawarah, sebuah aula untuk musyawarah komunitas. Ini adalah elemen penting dari pemerintahan mereka. Di sini, semua masalah penting dibahas secara terbuka dan keputusan dibuat secara kolektif. Praktik musyawarah ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan bahwa komunitas dibangun di atas dasar saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Itu adalah sistem yang sangat kontras dengan pemerintahan VOC yang otoriter dan dari atas ke bawah. Mereka tidak hanya membangun rumah, mereka membangun masyarakat partisipatif, di mana keadilan dan kesetaraan adalah yang terpenting bagi setiap anggota. Pendidikan adalah landasan lain dari pemukiman baru mereka. Mereka memahami bahwa komunitas yang kuat membutuhkan orang-orang yang berpengetahuan dan berbudi luhur. Untuk tujuan ini, mereka mendirikan pesantren, sebuah sekolah berasrama Islam. Institusi ini menjadi pusat pembelajaran, di mana generasi muda diajarkan tidak hanya pengetahuan agama, tetapi juga keterampilan praktis, sejarah, dan prinsip-prinsip karakter yang baik. Pesantren memastikan bahwa nilai-nilai komunitas, keberanian, iman, dan kecintaan pada kemerdekaan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Itu adalah investasi di masa depan, menjamin bahwa perjuangan dan cita-cita mereka tidak akan dilupakan. Pemukiman, yang kemudian dikenal sebagai Kadipaten Tangerang, tumbuh dengan cepat. Orang-orang tertarik pada kepemimpinan ketiga Arya dan janji masyarakat yang adil dan saleh. Komunitas diorganisir berdasarkan perpaduan kuat antara adat istiadat setempat atau adat dan hukum Islam atau syariat. Ini menciptakan tatanan sosial yang unik dan tangguh. Para bersaudara memerintah dengan kebijaksanaan dan kasih sayang, memastikan bahwa kebutuhan rakyat terpenuhi. Mereka menciptakan komunitas yang berkembang dan mandiri, yang berdiri sebagai mercusuar perlawanan, bukti hidup dari visi mereka tentang kehidupan yang bebas dan bermartabat. Komunitas yang berkembang pesat yang didirikan oleh ketiga Arya tidak luput dari perhatian VOC. Belanda melihat pemukiman independen di perbatasan mereka ini sebagai ancaman langsung terhadap otoritas dan kepentingan ekonomi mereka. Konflik tidak dapat dihindari. VOC melancarkan banyak serangan, berusaha mengintimidasi dan membubarkan komunitas yang telah dibangun dengan susah payah oleh para bersaudara. Tetapi rakyat, yang dipimpin oleh Arya Wangsakara dan saudara-saudaranya, tidak mundur. Mereka melawan dengan keberanian luar biasa, mempertahankan tanah, rumah, dan cara hidup mereka. Sungai Cisadane seringkali berwarna merah dengan darah pertempuran sengit untuk kebebasan ini. Perjuangan itu panjang dan sulit. Komunitas menghadapi tekanan terus-menerus, baik melalui serangan militer langsung maupun melalui blokade ekonomi yang dirancang untuk membuat mereka menyerah. Namun, semangat perlawanan mereka yang dipupuk di masjid dan balai musyawarah tetap tak terpatahkan. Mereka bersatu oleh tujuan yang sama dan terinspirasi oleh kepemimpinan tanpa rasa takut dari ketiga Arya. Ini bukan hanya pertempuran kecil, ini adalah perang berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kedaulatan. Kisah kepahlawanan dan pengorbanan mereka menjadi legenda, diceritakan dan diceritakan kembali untuk menginspirasi keberanian di hati rakyat.
memperkuat tekad mereka untuk tidak pernah menyerahkan kemerdekaan mereka. Seiring waktu, ketiga bersaudara pahlawan itu akhirnya meninggal dunia, meninggalkan warisan yang kuat dan abadi. Kematian mereka menandai titik balik, dan lanskap politik mulai bergeser. Tanpa kepemimpinan mereka yang menyatukan, komunitas menghadapi tantangan baru, dan pengaruh VOC secara bertahap tumbuh lebih kuat di wilayah tersebut. Namun, semangat yang mereka tanamkan dalam diri rakyat tidak mati bersama mereka. Fondasi budaya dan agama yang telah mereka letakkan sangat dalam dan kuat. Tradisi musyawarah, pentingnya iman, dan ingatan akan perjuangan berani mereka terus membentuk identitas masyarakat Tangerang selama berabad-abad. Hari ini, kisah Arya Wangsakara, Arya Santika, dan Arya Yudanegara tidak dilupakan. Warisan mereka terus hidup. Makam para pahlawan ini dikunjungi oleh banyak orang yang datang untuk menghormati dan mengambil inspirasi dari perjalanan mereka. Kisah mereka adalah pengingat bahwa sejarah dibentuk oleh individu-individu yang berani membela prinsip-prinsip mereka. Sebagai pengakuan atas kontribusi besar dan perjuangan tak tergoyahkan mereka melawan kolonialisme, pemerintah Indonesia secara resmi menghormati Arya Wangsakara sebagai pahlawan nasional. Kisah mereka lebih dari legenda lokal. Itu adalah bagian penting dari kisah nasional kita tentang keberanian dan perjuangan tanpa akhir untuk kebebasan.